Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Pembacaan artikel untuk saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Part 5. Substansi dalam berdoa. Di dalam agama dan kepercayaan apapun tidak asing lagi dengan istilah berdoa, walaupun konsep dan aplikasinya berbeda-beda. Sekarang bagaimana konsep berdoa menurut ajaran Kristus? Berdoa menurut dia adalah komunikasi antara manusia dengan Allah, sehingga para tokoh Kristiani sering mengatakan berdoa merupakan nafas hidup orang beriman, sehingga hubungan antara dia dan umatnya hanya sejauh doa. Oleh karena itu, berdoa adalah sesuatu yang pokok dan wajib dilakukan, dan Yesus sendiri juga melaksanakan aktivitas berdoa dalam berkomunikasi dengan Bapa, baik untuk dirinya sendiri maupun umat dia. Berkaitan dengan pengajaran doa yang dilakukan oleh Yesus, ada latar belakang mengapa Yesus mengajarkan tentang berdoa, karena berkenaan dengan apa yang dia lihat dalam kehidupan sosial tatkala bersinggungan dengan golongan Farisi dan Saduki serta ahli Taurat yang lain yang berkenaan dengan doa. Berdoa jangan munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah, di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tujuan mereka berdoa bukan untuk berkomunikasi dengannya. Mereka berdoa juga bukan untuk keselamatan bangsa Israel supaya dapat terlepas dari penjajahan negara Romawi. Tetapi tujuan berdoa supaya dilihat lebih rohani dan supaya dianggap paling saleh serta supaya dihormati banyak orang. Inilah yang dinilai oleh Yesus munafik, dan inilah yang disebut mencuri kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan kita orang percaya dalam berdoa harus benar-benar mempunyai motif bahwa berdoa hanya kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Upah yang bagaimana yang dimaksudkannya? Orang yang berdoa di tempat-tempat ibadah dan di tikungan jalan, mereka hanya mengharapkan pujian, penilaian, dan penghormatan dari manusia, bukan jawaban doa dari Allah. Dengan berdoa seperti di atas, mereka akan mendapat apa yang mereka inginkan, yaitu pujian, penilaian, dan penghormatan dari manusia, bukan dari Allah. Motivasi seperti itu jelas tidak bermanfaat. Bagaimana supaya doa kita sesuai dengan substansi yang Dia inginkan? Apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, maka berdoalah. Berdoa yang paling substansi adalah hubungan antara Allah dan manusia. Tetap menjaga kefokusan di dalam berdoa adalah masuk kamarmu dan tutuplah pintu. Itu bicara konsentrasi berdoa. Oleh karena itu, di dalam berdoa pun juga harus mempersiapkan diri sehingga kita tidak mudah untuk kehilangan konsentrasi. Yang perlu kita persiapkan adalah hati dan pikiran apabila masih ada kendala yang akan menghambat doa kita atau tidak, supaya kita berdoa bisa dijawabnya. Penghalang dari doa yang tidak dijawab oleh Dia adalah semua pelanggaran dan segala dosa. Berdoa bukan masalah panjang pendek kalimat yang kita ucapkan atau rangkaian kata-kata yang indah yang kita sampaikan, namun berdoa adalah kewajiban bagi manusia mau berdoa meminta memberi sanjungan kepadanya, memuji Dia dan menyembah serta bersyukur. Itu bukan persoalan yang prinsip. Mau dijawab atau tidak itu hak prerogatifnya Tuhan sendiri. Kita tidak bisa atau tidak boleh mengintervensinya. Karena itu kewajiban hukumnya
untuk dilakukan. Karena krusialnya perihal doa, maka Tuhan Yesus mengajarkan tentang sistematika dalam berdoa dan kerangka berpikir yang benar tentang doa. Amin dan bersambung.